Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tribinta Kuncoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi wireless, di mana tugas ini adalah tugas dari mata kuliah Sistem Telekomunikasi. Komunikasi wireless. Definisi komunikasi wireless. Komunikasi wireless adalah transfer informasi tanpa menggunakan konduktor listrik, maksudnya tanpa kabel. Jaraknya pun bisa saja dekat, seperti remote control, ataupun panjang atau jauh hingga jutaan kilometer, seperti radio komunikasi. Ketika konteksnya jelas, komunikasi wireless sering disebut dengan nirkabel. Komunikasi wireless mencakup berbagai jenis seperti radio dua arah tetap, mobile, dan portable. Adapun telepon seluler, asisten pribadi digital, dan jaringan nirkabel. Contoh umum peralatan nirkabel yaitu pertama, profesional LMR atau Land Mobile Radio, dan SMR atau Specialized Mobile Radio yang digunakan oleh bisnis, industri, dan keselamatan publik entitas. Lalu ada konsumen two-way radio, termasuk FRS Family Radio Service, GMRS General Mobile Radio Service, dan band warga atau CB Radio. Lalu ketiga ada radio service atau ham radio. Lalu ada konsumen dan profesional marine VHF radio. Lalu ada telepon seluler. Untuk telepon seluler menyediakan konektivitas untuk aplikasi portable dan mobile, baik pribadi ataupun bisnis. Lalu ada Global Positioning System atau GPS, memungkinkan pengendara mobil atau truk atau kapal untuk memastikan lokasi di mana saja di bumi. Misal, kalian akan pergi ke suatu tempat tapi tidak tahu di mana tempat itu, maka sering dipergunakannya GPS. Lalu ada peripheral telepon tanpa kabel. Peripheral telepon tanpa kabel biasanya digunakan pada mouse, keyboard, printer. Juga bisa dihubungkan ke komputer via nirkabel. Lalu ada televisi satelit, memungkinkan pemirsa dan hampir setiap lokasi untuk memilih dari ratusan saluran. Lalu ada wireless game atau konsol game baru, memungkinkan pemain untuk berinteraksi dan bermain dalam permainan yang sama tanpa memperhatikan apakah mereka bermain pada konsol yang berbeda. Pemain dapat chatting, mengirim pesan teks, serta merekam suara dan mengirimkannya ke teman-teman mereka. Controller juga menggunakan teknologi nirkabel. Mereka tidak memiliki kabel, tetapi mereka dapat mengirim informasi dari apa yang ditekan pada controller ke konsol utama, yang kemudian memproses informasi ini dan membuat hal itu terjadi dalam permainan. Semua langkah-langkah ini selesai dalam milidetik. Lalu komunikasi nirkabel dapat melalui 1. Frekuensi radio komunikasi. Komunikasi gelombang mikro, misalnya
jangka panjang line of sight melalui antena sangat terarah dan komunikasi jarak pendek. Lalu ada inframerah atau IR, komunikasi jarak pendek, misalnya dari remote control atau melalui inframerah data asosiasi atau disingkat dengan IRDA. Lalu bisa juga aplikasi, mungkin melibatkan komunikasi point to multipoint komunikasi, penyiaran, jaringan seluler, dan jaringan nirkabel lainnya. Lalu ada aplikasi teknologi nirkabel. Aplikasi teknologi nirkabel diantaranya 1. Sistem keamanan. Teknologi nirkabel dapat menambah dan mengganti implementasi kabel keras dan dalam sistem keamanan untuk rumah atau gedung perkantoran. Lalu kedua ada televisi remote control. Televisi modern menggunakan nirkabel, biasanya inframerah. Unit remote control, sekarang gelombang radio juga digunakan. Lalu ada telepon seluler. Mungkin contoh yang paling dikenal teknologi nirkabel adalah telepon seluler modern. Instrumen ini menggunakan gelombang radio untuk memungkinkan operator membuat panggilan telepon dan berbagai lokasi di seluruh dunia. Mereka dapat menggunakannya di mana saja, bahwa ada sebuah situs telepon seluler ke rumah peralatan yang diperlukan untuk mengirim dan menerima sinyal yang digunakan untuk mentransfer baik suara, data, ataupun pesan ke dan dari instrumen ini. Lalu keempat ada Wi-Fi, merupakan sebuah jaringan area lokal nirkabel yang memungkinkan perangkat komputer portable untuk terhubung dengan mudah ke internet. Distandarisasi sebagai IEEE 802 11A B G N. Wi-Fi, pendekatan kecepatan, beberapa jenis kabel Ethernet. Wi-Fi hotspot telah populer selama beberapa tahun ini terakhir. Beberapa bisnis biaya pelanggan dengan biaya bulanan yang layanannya, sementara yang lain telah menawarkan secara gratis dalam upaya meningkatkan penjualan barang atau produk mereka. Lalu ada wireless transfer energi. Transfer energi nirkabel adalah suatu proses di mana energi listrik ditransmisikan ke sumber listrik ke beban listrik yang tidak memiliki sumber daya build tanpa menggunakan kabel interkoneksi. Lalu ada computer interface device, atau biasanya digunakan untuk menjawab panggilan pelanggan frustasi dengan kekacauan kabel. Banyak manufaktur peripheral komputer beralih ke teknologi nirkabel untuk memenuhi basis konsumen mereka. Awalnya, unit ini digunakan besar trimancar terbatas untuk menengahi antara komputer dan keyboard dan mouse, namun generasi yang lebih baru telah digunakan kecil, perangkat berkualitas tinggi, beberapa bahkan dilengkapi Bluetooth. Sistem ini telah menjadi begitu di mana-mana bahwa beberapa pengguna telah mengeluh tentang kurangnya perangkat kabel yang wireless. Perangkat cenderung memiliki waktu respon sedikit lebih lambat dari rekan-rekan mereka kabel. Namun, kesenjangan yang menurun awal keprihatinan tentang keamanan wireless keyboard juga telah ditangani dengan pematangan teknologi. Cukup sekian video dari saya. Maaf bila banyak kesalahan kata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.